Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat qudrah, iradah serta inayahnya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ini, tentu dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, kualitas ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surat Asy-Syams. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها.
Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha Surat Asy-Syams termasuk surat Makkiyah, masih kategori di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Surat Asy-Syams juga termasuk salah satu surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika di waktu sholat Isya. Masih ingat ketika salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya untuk kaumnya, ternyata imamannya terlalu panjang. Maka kata Nabi, jangan panjang kalau imamin, kan itu. Kadang kita suka kebalik kan itu, kalau imamin baca yang panjang, kalau sholat sendirian pendek. Seharusnya dibalik tuh, kalau jadi imamin pendek, kalau sholat sendirian terserah, silahkan mau panjang juga ya. Nah, salah satu di antara yang direkomendasikan oleh Rasul adalah surat Asy-Syams ya. Pendek Pak? Kalau pendeknya, kalau Al-Lail 21 pendek banyak, panjang menurut kita ya, 21 ayat. Baik, wasyamsi wa duhaha, wa-nya wawul qasam, Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu asyams, matahari, demi matahari, wa duhaha, dan juga demi duhanya. Mujahid mengatakan maksud wa duhaha, demi duhanya di sini tadi wasyamsi wa duha bahwa Allah bersumpah dengan dau'iha wa dau'iha, demi matahari dan juga bau ini apa? Sinar matahari. Nah, ini menurut Mujahid, Allah bersumpah dengan matahari bentuknya, kemudian Allah pun bersumpah dengan sinarnya, karena matahari ini mengeluarkan sinar. Kalau qamar nur, cahaya ya. Matahari mempunyai sumber cahaya sendiri, beda dengan bulan itu pantulan. Nah, kemudian berbeda dengan halnya penafsiran Mujahid, Qatadah menafsirkan wa duhaha, demi duhanya, maksudnya wan nahari kulliha. Allah bersumpah dengan matahari dan juga bersumpah dengan waktu duhanya, yang disebut waktu duha. Tetapi yang dimaksud kata Qatadah, Allah bersumpah dengan keseluruhan siang. Waktu duha ini kan waktu mulai siang ya. Di waktu duha ada sholat apa Pak?
kita sebut dengan sholat duha. Nah, kemudian kata Ibnu Jarir, wassawabu an yuqala aqsamallahu bisyamsi wa nahariha. Ibnu Jarir mengatakan wassawab, dan yang lebih tepat menurut Ibnu Jarir dalam menafsirkan ayat ini adalah Allah bersumpah dengan matahari dan Allah pun bersumpah dengan waktu siang. Kenapa? Li'anna daw'a syamsi al-dhahir huwa nahar. Karena sinar matahari yang tampak sangat jelas itu ketika di waktu siang. Boleh nggak Allah bersumpah dengan matahari? Boleh. Allah bebas bersumpah dengan makhluknya. Tetapi kalau kita sebagai makhluk hanya bersumpah dengan nama Allah, ya. Nah, maka Allah bersumpah dengan matahari dan juga sinarnya yang ada itu tampak jelas di waktu siang. Kalau kita perhatikan penafsiran ini bisa saling menguatkan, bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ayat yang kedua, Allah bersumpah kembali, wal qamari idza talaha, wal qamar, dan demi bulan, idza talaha, idza tabi'aha, apabila bulan itu mengikuti matahari. Maka matahari dan bulan bergandengan terus atau kejar-kejaran. Nah, matahari terbit, bulannya nggak ada. Nanti matahari tenggelam, bulan terbit. Dan bulan ini dari awal bulan biasanya gede kecil, Pak. Awal bulan kecil gede kecil, Pak. Yang disebut dengan hilal, ya, bulan sabit. Kenapa kok masa ribut di awal-awal bulan ketika memantau hilal? Hilalnya kecil, Pak. Makanya ada yang melihat, ada yang enggak, kan gitu, ya. Cuma hanya tipis saja, bisa satu garis saja itu. Kalau di awal bulan, ya. Di awal bulan hanya tipis. Kemudian berjalannya waktu bagaimana? Bulan itu mulai membesar, mulai membesar sampai ketika tengah bulan itu sinarnya sangat bercahaya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 13, 14, 15 yang kita sebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Maksudnya apa? Cahaya bulan betul-betul terang benderang. Cahaya bulannya jelas. Nah, ketika sudah jelas, bagaimana, Pak? Sudah 13, 14, 15, bagaimana bulan itu? Mengecil lagi, gitu ya. Ngecil, hilang lagi gitu. Nah, itu bulan. Ya, bulan yang senantiasa mengikuti matahari, ya, Pak. Ya, kalau nahar mengikuti siang, siang beres muncul malam. Qatadah mengatakan idza talaha, maksudnya lailatul hilal, demi bulan yang berada ketika malam kelihatan hilal, maksudnya bulan pertama, ya. Idza saqatati syamsu ru'yal hilal, ketika mataharinya tenggelam barulah kelihatan hilal. Berbeda dengan Ibnu Zaid. Ibnu Zaid menafsirkan wal qamari idza talaha, apabila dan demi bulan apabila mengikutinya. Maksudnya fi nisfil awal minasyahri, pada bagian yang pertama di setiap bulannya. Pada tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
melanjutkan walaili idza yaghshaha, dan demi wan nahari, mohon maaf yang ketiganya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Menampakkan apa? Menampakkan matahari ya. Kita masih berbicara tentang matahari ya. Matahari, bulan ya. Ketika siang apabila menampakkan matahari dan juga menampakkan sinar mataharinya. Walaili idza yaghshaha, dan demi malam apabila malam itu yaghshaha, menutupinya. Menutupi apa? Menutupi matahari. Yani idza yaghsha asyamsu hina taghibu, ketika malam itu menutupi matahari, maksudnya ketika matahari itu tenggelam, matahari itu hilang. Maka apa yang terjadi? Fatadhimul afaq, ufuk ini menjadi gelap gulita ya, seolah-olah kan mataharinya bersinar tuh ditutupin. Kalau tutupin bagaimana? Ya jadi gelap kan itu. Nah kalau kita perhatikan, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Suatu yang apa? Berlawanan kan gitu ya. Matahari, bulan, siang, malam. Ayat selanjutnya was-samai wa ma banaha, dan demi langit. Wa ma banaha, ma di sini Ibnu Katsir mengatakan ada dua kemungkinan ma di sini. Ma yang pertama ma masdariyah. Ma masdariyah berarti setelah ma itu bana, yakni binaan, itu bentuknya fiil, bana yakni. Maka ketika ma-nya ma masdariyah, maka seolah-olah digunakan untuk bentuk fiilnya tersebut menjadi kata benda. Supaya ringkasnya, demi langit dan demi pembangunan langit tersebut. Was-samai wa binaiha, dan demi langit dan juga pembangunannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangun langit yang begitu luar biasa ajaibnya. Keajaiban dunia ada berapa Pak yang disebutkan dalam pelajaran dulu kita? 7. Apa saja Pak? Masih ingat? Atau masih lupa ya? Karena kita terlalu jauh mikirin 7 keajaiban dunia ya. Di Indonesia apa tuh? Borobudur ya. Kemudian di India Taj Mahal, ada Paris itu apa tuh? Menara Eiffel. Kadang kejauhan kita melihat langit, pada itu keajaiban juga kan gitu ya. Apa keajaiban langitnya Pak? Tanpa tiang tuh. Menara Eiffel ada tiangnya kan gitu ya. Nah itu keajaiban yang Allah ciptakan di alam dunia. Langit itu keajaiban. Keajaiban itu ajaib, itu langit, bulan ya. Nah kemudian langit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ma bimakna man. Ma di situ maksudnya man, siapa, dan demi langit dan yang membangunnya. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri kalau menggunakan ma di situ bimakna man. Was-samai wa baniha, dan demi langit dan juga yang menciptakannya. Nah kata Imam Mujahid, kilahuma mutalazim, dua-duanya bisa sesuai ya. Kenapa? Karena langit yang membangunnya siapa? Allah ya. Dan pembangunan langit itu sungguh sangat ajaib ya.
Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan was-samaa banainaha biaidin, dan langit kami membangunnya biaidin aidi quwwatin, dengan kekuatan kami. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, dan juga bumi dihamparkan. Tohaha bahasa toha, Allah hamparkan luas, dihamparkan bumi ini sehingga bumi bisa ditempati dengan nyaman. Nah, kembali langit kemudian bumi. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha ay khalaqaha sawiyatan mustaqimatan 'alal fitratil qawimah. Maksudnya Allah menciptakan jiwa, Allah menciptakan diri, dan juga Allah sempurnakan penciptaannya. Allah tegakkan penciptaannya sesuai dengan fitrahnya, fitrah manusia. Allah ciptakan manusia punya fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrah manusia itu berada dalam fitrah Allah, agama Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah menyebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke agama Allah, yang sifat agama Allah itu hanifah, lurus, fitrah Allah, yang dimana itu merupakan fitrah Allah, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah ciptakan fitrah ini untuk manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian dari ciptaan Allah tersebut. Tidak akan ada yang bisa mengganti, walaupun namanya sama, Ada yang membuat kaki palsu, kira-kira sama nggak dengan kaki aslinya? Akan beda. Gigi palsu akan sama nggak dengan gigi aslinya? Beda, Maka tidak akan bisa diganti dengan yang sama. Bahkan ada bagian tubuh yang tidak mungkin diduplikasi. Apa? Cangkok otak. Coba tanya ke dokter, bisa nggak mencangkok otak? Itu nggak akan bisa. Bahkan kata dokter itu sampai mustahil bisa mencangkok otak, kan gitu ya. Kalau kebayang Pak, bisa otak itu dicangkokkan gitu ya. Ntar aja Pak yang profesor tuh yang mau meninggal langsung dicangkokin, pindahin ke tukang beca kan ya. Soalnya jadi pinter semua tuh ya. Nah itu nggak bisa itu cangkok otak. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah ini maksudnya apa? Dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Walaupun orang tuanya non Muslim, tetapi anaknya yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Muslim. Maka lihat kelanjutan ayatnya, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Maka kedua bapaknya lah, bapak ibunya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, au yunassiranihi, atau membuat dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan sebagai majusi. Tidak disebutkan au yusallimanihi, menjadikan anak itu muslim. Kenapa? Tadi ketika anak itu lahir dalam keadaan muslim.
Nah, fa'abawahu di sini bisa berarti bapak ibu biologisnya, bapak ibunya Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Bapak ibunya Nasrani, anaknya Nasrani. Bapak ibunya Majusi, anaknya jadi ntar tumbuh jadi Majusi. Itu bisa bapak dan ibu biologis. Bisa juga abawahu di situ abah, bapak dan ibu bukan biologis lagi, tetapi bapak dan ibu. Nah, kalau bapak ibu ideologis artinya apa? Bisa jadi gurunya, bisa jadi lingkungannya yang mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bapak ibunya Muslim, anaknya ketika dewasa jadi non Muslim tuh kan itu. Kenapa? Karena dibentuk oleh lingkungan bapak dan ibu ideologisnya. Bisa gurunya, bisa temannya, bisa lingkungannya. Ya. Maka tugas kita sebagai orang tua bagaimana? Menjaga fitrah anak supaya tetap dalam keadaan muslim. Ya. Diusahakan terus usaha. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, hadisnya hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, inni khalaqtu 'abdi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hunafa, dalam keadaan hanif, lurus, condong kepada kebenaran. Faja'atuhum syayatin, kemudian datanglah kepada mereka para setan. Setan mendatangi hamba-hamba Allah. Setan mendatangi manusia. Fajtalathum an dinihim, maka kemudian setan-setan itulah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Dari yang hanif, condong lurus kepada kebenaran, kemudian digoda oleh setan yang pada akhirnya jengkong bengkok ke jalan yang sesat. Nah, ini salah satu diantaranya musuh manusia yang menyesatkan, yaitu setan. Ya. Setan berhasil menggoda, menggelincirkan Adam dan juga Hawa dari surga. Maka kita betul-betul waspada terhadap setan ini, jangan sampai kita ikut tergelincir, ya. Baik setan dari golongan jin atau setan dari golongan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu kami mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha, fujurnya, kedurhakaan, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Maksudnya apa Allah mengilhamkan di sini? Ai fa arsyadaha ila fujuriha wa taqwaha. Allah memberikan bimbingan kepada manusia, hei manusia, ini perbuatan durhaka. Hei manusia, ini perbuatan takwa. Maka kalau takwa di sini berarti perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan. Ini keburukan, ini kebaikan. Allah sudah bimbing manusia. Ai bayyana laha dzalik, yaitu Allah menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang halal, mana yang haram, mana hak, mana batil. Sudah Allah jelaskan, sudah Allah terangkan kepada manusia, ya, bahkan Allah sudah jelas memberikan petunjuk kepada kita. Setiap sholat kan kita mengucapkan ihdinas siratal
mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah jawab tidak Pak? Allah jawab di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh Al-Quran sebagai petunjuk bagi kalian yang kalian minta, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu tuh makna alhama bimana arsyada wa bayyana, dengan membimbing dan juga menjelaskan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Abbas menafsirkan bayyana laha al-khaira wa syarra. Maksudnya Allah menjelaskan kepada jiwa tersebut al-khair, kebaikan, dan juga asyar, keburukan. Nah, tinggal manusia mau ngambil yang mana, mau melaksanakan yang mana, mengambil yang baik atau mengambil yang buruk. Secara asal manusia akan condong kemana? Akan condong kepada kebaikan. Tapi ada kalanya kemudian setan menggoda tadi, menggelincirkan manusia supaya manusia berbuat keburukan. Allah sudah menjelaskan itu ya. Nah, tinggal bagaimana kita. Saya pernah tanya yang ramai itu judi online. Tahu nggak judi itu haram? Tahu Ustaz gitu ya. Tahu ternyata itu. Tapi kenapa kok terjerumus lagi kepada judi online? Ya, kadang jawabannya iseng kan gitu ya. Ya, butuh yang kali-kali menang kan, itu kali aja menang kan itu tuh ya. Padahal tahu itu. Coba tanya yang KTP-nya muslim nggak sholat, tanya coba, tahu nggak sholat itu wajib? Jawabannya apa? Tahu kan itu. Tapi kenapa kok nggak meninggalkan sholat? Ya malas dan lain sebagainya. Allah sudah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Yang halal silakan ambil, yang haram tinggalin. Kadang ada yang nggak jelas, apa tuh? Syubhat kan itu. Kalau nggak jelas halal dan juga haramnya, bagaimana Pak? Syubhat ini. Kata Nabi, tinggalin. Yang syubhat aja disuruh tinggalin, apalagi yang haram. Sama seperti halnya Sa'id bin Jubair, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha al-khair wasyarr. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban dari sumpah-sumpah Allah apa? Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, siang, malam, langit dan bumi untuk menjelaskan bahwa benar-benar Allah sudah membimbing, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang fujur, mana yang takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang mensucikannya, mensucikan dirinya. Ai aflaha, qad aflaha man zakka nafsahu. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri bagaimana? Kalau Bapak makan makanan kemudian piringnya kotor, bagaimana membersihkannya? Dicuci ya, pakai sabun cuci ya. Nah, sekarang bagaimana mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan fujur. Oleh Ibnu Katsir disebutkan ai bi ta'atillah, yaitu dengan ketaatan kepada Allah. Yang pada hakikatnya ketaatan kepada Allah itu untuk mensucikan diri kita.
Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Berarti orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mensucikan diri dari dosa dan juga salah dengan ketaatan. Karena pada hakikatnya kebaikan yang dilakukan itu untuk apa? Untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi suci lagi, bersih lagi. Kama qala Qatadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Qatadah mengatakan taharuha minal akhlaqid dani'ah waradha'il, bahwa dia mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang jelek, berusaha meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Sombong ditinggalkan, hasad, hasud, iri dengki ditinggalkan, dijauhi. Kemudian sifat apa lagi? Pelit ditinggalkan. Maka semua hal akhlak-akhlak yang tercela itu ditinggalkan untuk mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Kalau tadi beruntung orang yang mensucikan dirinya, maka sebaliknya wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya. Ai dassasaha, orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana dia mengotori jiwanya? Berarti sebaliknya, raqibal ma'asi wa taraka ta'atallahi azza wa jalla. Berarti dia melakukan kemaksiatan kepada Allah dan juga meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia sedang mengotori jiwanya, mengotori dirinya. Ketika dia tidak mau taat kepada Allah, berarti dia sedang mengotori jiwanya. Atau juga waqad yuhtamal an yakunal makna, bisa juga maknanya memungkinkan di sini qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sungguh beruntung orang yang Allah sucikan dirinya. Wa qad khaba man dassallahu nafsahu. Dan sungguh merugi orang yang Allah Allah kotori dirinya. Satu dari diri kitanya, berarti kita berusaha mensucikan diri kita sehingga Allah yang mensucikan diri kita. Ya. Mungkin nggak? Ya, tiba-tiba piring itu bersih, ya, harus ada usaha dari kita mensucikannya. Begitupun kita, ya, harus tetap ada usaha untuk membersihkan diri kita. Ya, nanti kemudian Allah membersihkan diri kita, ya, menghapus dosa-dosa kita. Makanya Allah menyiapkan bagi kita ada yang disebut dengan maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan dari Allah. Kemudian ada juga afwun, al-afwu, apa? Maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afwu dan juga al-maghfirah itu Allah sediakan dalam rangka Allah untuk mensucikan manusia dari dosa dan juga kesalahan. Dan bahaya ketika Allah, ya, kemudian mengotori manusia, ya, mengotori manusia. Kenapa? Karena salah manusianya, tidak mau bersuci, tidak mau mensucikan dirinya. Kemudian
ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan ketika membaca ayat qad aflaha man zakkaha, qala nabi aflahat nafsun zakkahallah. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Nabi mengatakan sungguh beruntung jiwa yang Allah sucikan. Maka kemudian Nabi SAW dalam riwayat yang lain ketika membaca ayat ini, Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Takwa itu apa? Takwa secara bahasa apa takwa? Secara bahasa takwa hatian rasa takut, itu takwa dalam secara bahasa ya. Maka seperti halnya Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, takwa itu apa? Maka Ubay menggambarkan takwa itu sebagaimana engkau berjalan di jalan yang penuh dengan onak duri, banyak jebakannya. Bagaimana? Yang jalannya hati itu takwa. Kehati-hatian dalam menjalani kehidupan, sehingga dia mampu memilih dan memilah. Dia tahu mana perintah Allah dia kerjakan, mana larangan Allah dia tinggalkan. Nah itu takwa. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya, sehingga jiwa ini siap untuk taat kepada Allah dan juga siap meninggalkan larangan-larangan Allah. Anta waliyuha, ya Allah, engkau adalah walinya, wa maulaha, dan juga penolongnya, wa khairu man zakkaha, dan sebaik-baik yang mensucikannya. Nah ini Nabi berdoa kepada Allah supaya disucikan dirinya, disucikan jiwanya. Padahal Nabi SAW sudah diberikan jaminan oleh Allah, dosa-dosa Nabi itu diampuni, baik yang sudah lampau ataupun yang akan datang. Nabi masih meminta kepada Allah, Nabi masih berdoa kepada Allah untuk disucikan jiwanya. Lantas siapakah kita, gitu ya, yang tidak mau, yang enggan untuk meminta kepada Allah supaya dibersihkan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, ini agak panjang doanya, tapi doa ini sering kita baca ya, sudah familiar. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari kelemahan ya. Pinginnya kuat kan itu ya, kuat ya. Kuat dalam apa? Kuat dalam melaksanakan perintah Allah ya. Kadang fisik kuat, tapi untuk melaksanakan perintah Allah lemah kan gitu ya. Fisiknya kuat, ngangkat barbel kuat, tapi untuk mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram berat tuh. Jadi yang berat itu mana Pak? Ngangkat barbel atau ngangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram?
Kadang kuat ototnya Pak, kuat tinggi, besar ototnya muncul, tapi untuk takbir berat kan itu. Maka kita berdoa kepada Allah dari kelemahan dalam melaksanakan perintah Allah. Al-ajzi. Ada ke perintah Allah yang berat Pak? Ada nggak perintah Allah yang berat? Perintah Allah itu sudah sesuai dengan kemampuan manusia. Ada kalanya situasi kondisi tertentu gak bisa, ada lagi rukhsah kan itu ya. Begitu luar biasanya. Minal ajzi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-ajzi, kelemahan. Padahal fisik tubuh kuat untuk melaksanakan perintah Allah, lemah. Wal kasal, dan juga aku berlindung kepadamu dari al-kasal. Apa itu kasal? Malas. Maka dalam bahasa Arab, pepatah bahasa Arab disebutkan al-kasalu daun. Malas itu penyakit. Al-kasalu daun. Malas itu penyakit. Maka kita meminta kepada Allah supaya Allah melindungi diri kita dari sifat malas ya. Wal haram, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya al haram ya. Al haram ini apa? Usia yang sangat lanjut ya. Pikun sampai pikun ya. Ada orang yang mau panjang umur Pak? Kira-kira mau nggak panjang umur Pak? 300 tahun Pak, mau Pak? Karena itu kita kan sampai dinyanyiin kan gitu, ulang tahun itu panjang umurnya, panjang umurnya sampai 300 tahun, mau nggak mau juga itu kan gitu ya. Kepanjangan, repot Pak ini. Usia umur 200 tahun, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada temennya kan gitu ya. Nggak ada teman sebayanya kan gitu, nggak ada bisa reunian kan gitu ya, nggak bisa acara bukber kan gitu. Nah sepi banget ya. Maka Rasul meminta untuk tidak sampai kepada usia haram, usia sangat lanjut sekali ya. Kemudian Nabi juga meminta kepada Allah wal jubni, dari sifat penakut ya, dari sifat penakut. Apalagi laki-laki itu jelek kalau penakut. Tengah malam bangun kan itu beser mau pipis ke kamar mandi, gimana? Takut ke WC. Takut ke WC, akhirnya bagaimana? Bangunin istri, mama bangun anterin ke WC kan gitu. Itu jelek tuh. Masa laki-laki penakut kan itu ke WC, padahal WC-nya masih di dalam rumah gitu ya. Bangunin istri, mah anterin ke WC. Nah itu jelek ya. Al-jubn ya, penakut ya. Itu ke WC saja takut, apalagi menghadapi serangan musuh. Wah itu terkencing-kencing kali ya. Tapi perempuan bagus nggak sifat penakut ini? Bagus kan? Bagus kalau perempuan kan gitu. Tengah malam bangun gitu, mau pipis ke WC, bangunin suami, Pak bangun Pak, ibu mau ke WC anterin dong. Nah pertanyaannya anterin atau omelin Pak? Anterin Pak, jangan diomelin gitu, anterin, nggak apa-apa. Ya itu sifat penakut. Anak gadis Pak, pulang jam 12 malam, bangga atau malu Pak? Bangga, anaknya anak gadis jam 12 malam baru pulang. Anak saya pemberani ya. Bukan pemberani itu jelek kan itu ya. Harus diantri, dikawal dan lain sebagainya. Kemudian wal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari al bukhl, kikir ya, pelit, beregehese, canjahe gitu ya. Itu al bukhl. Ada pepatah bahasa Arab bagaimana? Al-bakhilu aduwullah. Orang yang kikir, orang yang pelit itu musuh Allah. Karena kalau bedanya penyakit hati dan penyakit fisik, apa bedanya?
Kalau penyakit fisik biasanya sadar diri. Kalau dirinya sakit lah, tuh sakit kepala, pergi kemana? Ke dokter, periksa darah tingginya, apakah darah tinggi ini atau darah rendah, kan itu. Sadar diri Pak. Kalau yang sakit fisik. Kadang manusia nggak sadar diri, yang sakitnya psikisnya. Gitu. Pelit, coba Pak tengok orang yang pelit. Katanya sudah pelit nih 1 bulan. Kasih dalil al-bakhil aduullah. Kira-kira senang atau marah Pak? Marah. Tapi kalau yang sakit fisik ditengokin senang Pak? Senang kan tuh. Terasa tersemangatin tuh. Itu kalau sakit fisik. Nah, bukhl. Ya Allah, Nabi SAW meminta kepada Allah supaya dilindungi dari al-bukhl, sifat kikir. Wa adzabil qabri, dan juga Nabi meminta kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur, ya, dilindungi dari azab kubur. Secara umum, kebanyakan orang yang mendapatkan azab kubur itu ternyata bukan karena dosa-dosa yang sangat-sangat besar, ya. Apa kebanyakan azab kubur? La yastanzi, ya, tidak bersuci ketika buang air. Nah itu diantara kebanyakan siksa kubur, ya. Biasa jalan-jalan ke apa tuh, jalan-jalan ke terminal, kadang bau besi gitu. Nah itu mau tidak mau itu merupakan keumuman ada kubur. Maka betul-betul istinza, ya, bersucinya disempurnakan. Kemudian apalagi banyaknya azab kubur, namimah, adu domba. Bukan dompanya yang diadu kan gitu, ya. Maksudnya apa? Suka mengadu domba orang kan gitu. Oh kata si fulan kamu begini, ke si fulan lain kamu begini, akhirnya bermusuhan. Nah itu kebanyakan azab kubur. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal haram wal jubni wal bukhl wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, ya Allah sucikanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya dan juga penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, ya. Hati yang tidak khusyuk, ya. Allahu Akbar ketika takbir. Allahu Akbar pikirannya kemana Pak? Allahu Akbar, aduh jadi ngebray gitu. Oh ini kopi belum diminum, aduh ntar dingin tuh. Jadi ini ke kopi gitu. Padahal sedang sholat. Nah itu tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba', dan juga dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Maksudnya jiwa yang tidak merasa puas, ya. Kemarin kasus apa tuh? Kasus hakim, ya. Hakim apa tuh? Sampai lihat uang di rumah itu gepokan dolar, ya. Bukan rupiah lagi, dolar. Uang gepokan dolar, kemudian emas batangan, luar biasa. Padahal gajinya sudah besar, ya. Tidak cukup, la yashba, tidak akan merasa cukup. Makanya Nabi SAW menekankan kepada kita untuk mempunyai sifat qanaah, ya. Sehingga dia merasa cukup apa yang Allah berikan tanpa harus mengambil hak orang lain, ya.
wa ilmin la yanfa', dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Kira-kira banyak ilmu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Banyak ilmu yang tidak bermanfaat atau yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mempunyai ilmu yang banyak bermanfaat, bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat kita. Kemudian wa da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak di semua doa-doa ini. Zaid bin Arqam mendengar hadis ini, kemudian oleh Zaid dilaksanakan, kemudian oleh Zaid pula diajarkan. Ya. Nah, ini beberapa riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir terkait apa? Terkait makna zakah, mensucikan dirinya. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mampu mensucikan diri kita dengan maksimal untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi larangan-larangan kepada Allah. Dan juga jangan lupa bukan hanya usaha diri kita, tetapi dibarengi juga dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.